Salah satu efek dari COVID ini adalah meningkatnya kasus perceraian. Jadi rupanya mungkin biasa suaminya di luar, terus di rumah saja, karena ketemu terus akhirnya ndulak. Ini lagi. Banyak kasus perceraian. Sampai Agustus 2020 ada 3.747 kasus perceraian. Hampir 4.000 itu di Kalimantan Selatan. Kalau secara nasional kata Kemenak, per Agustus 2020 tahun lalu itu ada 306.000 Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kenapa sih perceraian itu terjadi? Kata orang sekuler, perceraian itu terjadi sebabnya cuma satu, yakni pernikahan. Makanya kalau kada mau bercerai, baik kada usah menikah aja. Banyak kita lihat sebetulnya macam-macam alasannya. Intinya itu hilang rasa cintanya. Kenapa kada ada lagi cinta? Banyak faktornya. Ada yang karena istrinya yang awalnya kayak putri, akhirnya berubah jadi kayak drum. Banyak orang begitu. Waktu menikah cantik jelita, punya anak 1, 2, 3, akhirnya tidak bisa dibedakan mana pinggang, mana dada, nggak bisa dibedakan, rata semua. Akhirnya hilang cintanya karena tadi melihat pasangannya sudah nggak menarik lagi. Akhirnya melihat ke tetangga, rekan kerja, sehingga banyak terjadi perselingkuhan. Itu paling banyak karena hal tersebut. Termasuk karena faktor nafkah. Kena PHK suaminya, kesulitan ekonomi, bertengkar, terus bercerai akhirnya. Padahal setelah bercerai ekonominya tidak langsung membaik juga. Faktor yang lain banyak juga. Ada yang memang syar'i, karena perceraian ini sebetulnya bukan sesuatu yang haram. Rasulullah itu pernah bercerai, tidak hanya sekali. Beliau pernah menceraikan seorang wanita namanya Aliyah binti Dibyan dari Bani Rabi'ah. Diceraikan beliau. Dalam satu riwayat karena kena penyakit kusta. Jadi kalau pian ada bebini belaki ternyata ada penyakit yang menular, itu salah satu alasan boleh bercerai. Tapi kalau pasangan pian kena COVID jangan langsung dicerai. Kawa aja diobati. Kalau kena AIDS misalnya itu bisa aja dicerai. Jadi itu hukumnya boleh. Rasulullah istri beliau ada dinikahi, kada tahu sekalinya kena penyakit kusta dicerai. Kemudian beliau itu pernah menceraikan seorang wanita namanya Umaymah binti Nu'man. Jadi ini dinikahi Rasul, sudah menikah, ternyata Umaymah ini kada katuju lawan Rasul. Jadi zaman bahari mungkinlah nikah-nikahkan aja. Pas ketemu Rasul malam harinya, maka Umaymah mengatakan, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Jadi ke suami kayak gitu. Jadi amun bapak-bapak atau ada yang belum menikah, begitu menikah dapat istri yang ternyata kada katuju, ceraikan kada bapak. Rasul kada apa-apainya. Kata Rasulullah, laqad uzti bi'azim, engkau telah berlindung kepada zat yang maha besar. Ilhaqi bi ahlik, dalam riwayat Imam Bukhari. Sudah pulanglah engkau kepada keluarga engkau. Dikasih mahar juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang memaksa, kadang zaman kayak Siti Nurbaya dipaksanya menikah. Kalau binian itu menikah kada katujuinya lawan suaminya, bisa aja dia mengajukan perceraian kepada bapak. Jadi halal, kada haram. Kemudian Rasul juga pernah menceraikan wanita namanya Amrah binti Yazid. Ini juga belum diapa-apai oleh Rasulullah.
Ya. Dalam riwayat memang kena penyakit kusta juga. Jadi amun wayah ini hendak menikah bagusnya ta'aruf, ya, kekurangannya apa sampaikan aja. Asal bukan aib yang masa lalu yang sudah nggak ada lagi. Misalnya sudah kada perawan lagi waktu SMA kacau misalnya, tapi sudah tobat kada usah lagi diungkai-ungkai ke calon suami, kada usah. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala bertobat, jangan diumbar lagi aib itu. Tapi kalau punya penyakit tadi, penyakit yang bisa menular, bagusnya sebelum nikah beritahu. Ya, beritahu. Kalau sudah menikah ketahuan, itu boleh saja sebetulnya bercerai. Tidak ada apa-apa. Secara hukum fikih Rasulullah memberikan ya contoh begitu. Walaupun kalau tidak dicerai nggak apa-apa juga.